Bapak Ibu dosen penguji UKIN, mohon izin perkenalkan, nama saya Dwi Indaryani, asal sekolah dari SMA Negeri Olahraga Lampung yang berada di Kota Metro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Medan dengan nomor induk mahasiswa 9233410731. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan mengajar di kelas 10 dan menggunakan modul ajar yang berkaitan dengan fase E, di mana termasuk dalam elemen sub 2, yaitu elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mengisikan materi pokoknya adalah pengalaman norma terhadap kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, saya mohon Bapak Ibu dosen penguji kiranya memberikan saran dan tanggapan yang baik agar video praktik pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Horas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau kurikulum merdeka yaitu pendidikan Pancasila. Baik ya, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nak Dias. Kita berusaha berat. Baik Bapak, belum mulai belajar pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Terima kasih Nadia sudah mengikuti kelas ini. Untuk selanjutnya, agar tanya rasanya semangat kita, setelah kita 17-an ya Nak ya. Agar kita menyanyikan lagu 17-an. Tapi sebelumnya hari ini kita ada agenda acara pramuka ya, bukan pada hari Senin ya Nak ya. Tapi bagi pramuka kami semangat. Pramuka, salam pramuka. Silakan Aisyah ke depan. Silakan duduk. Apakah sudah rapi? Bersih ya? Untuk kegiatan program pelayanan sudah terwujud ya, sudah tampil ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Tapi kalian sehat ya? Baik,
Ibu akan bertanya dulu nih, materi yang dulu, ya, materi yang dulu. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Konstitusi dan tujuan konstitusi. Ada yang lain? Lagi? Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Iya, baik. Jadi di minggu kemarin kita belajar tentang pasal silakan. Konstitusi, sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya. Apa karena sudah siang ini, Nak? Ya sudah. Kita speaking ya. Ya silakan, silakan. Berdiri. Gerak semua ya, biar tidak ngantuk. Bila ada tokoh-tokohnya. Nah, untuk di unit kedua ini kita akan belajar di elemen undang-undang, yaitu kaitannya dengan pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik Ibu mampu menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Terus kalian diskusi, merepresentasikan, ya kan? Setelah itu membandingkan dan menerapkan. Sebetulnya di elemen ini ada 2 kali pertemuan, Nak, tapi kali ini adalah pertemuan yang ke-11 ya, dimana kita sistemnya dipercepat begitu ya, karena kemarin sudah lunas di unit pertama, sekarang di unit kedua. Baik. Sedangkan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis norma. Setelah itu ada aturan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Nah, di pertemuan pada kali hari ini, model yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana di situ ada menurut Dutch dan Aris Xiaomi mengumumkan bahwa pengertian dari model PBL itu pembelajaran berbasis masalah dan model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik berpikir kritis dan keterampilan yang memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Jadi intinya adalah dalam pembelajaran PBL itu kalian dituntut, kalian diharuskan dapat menganalisis, terus mencari bukti-bukti nyata, terus memecahkan cita. Jadi jangan main HP ya. Ibu harapkan HP-nya taruh di laci masing-masing. Anakku cantik ganteng ya. Ya Bu. Ya terima kasih. Lanjut nih. Siang hari ini kaitannya dengan norma. Siapa yang bisa menjawab? Apakah akibatnya jika dalam suatu masyarakat itu tidak ada masalah? Kami silakan apa? Tidak akibat tidak ada norma dalam masyarakat itu, maka akan terjadi suatu kekacauan, kerusuhan, dan keributan. Terjadinya kekacauan, kerusuhan, dan keributan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Iya, boleh. Kalau tidak ada norma, bisa juga sama tidak ada lagi. Semua tidak ada lagi. Intinya tidak ada satu aturan ya. Jadi kayaknya ya semau gue gitu kan ya sih. Sedangkan norma itu adalah satu aturan, satu aturan, satu tindakan yang memang harus kita taati yang kaitannya dengan Pancasila. Pancasila ada 5. Pertama sila ketuhanan yang maha esa, kedua
contek. Siapa nih di kelas ini yang suka nyontek? Mari. Farhan? Ada yang bilang Mar'i. Dua-duanya. Waduh, jangan ya, jangan nyontek ya. Tidak boleh. Kalau mencontek itu tidak boleh. Makanya harus belajar. Nah, kalau di sini ada gambar apa, Nak? Keberagaman suku. Iya, keberagaman suku. Selanjutnya ada gambar apa? Nyebrang. Salim. Bersalaman dengan Dewan guru. Salim juga nggak apa-apa. Kalau ini tawuran. Kalau ini Lalu lintas. pelanggaran lalu lintas. Apa yang kalian dapatkan dari ini? Silakan dicatat. Oh, baik ya. Ini sudah keren ya. Yang seharusnya itu ya harus mengerjakan. Misalnya ada suara azan tadi ya. Berarti kan kita harus cepat-cepat melakukan ibadah sholat. Atau kalau beragama lain ya kalau sudah waktunya sholat ya harus sholat atau mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus tadi itu ada lagi gambar yang orang duduk ya, harusnya duduk itu kan dengan sopan dan rapih ya. Itu ada yang celawaan ya Nak ya. Mungkin kalian mengalami, ada yang mengalami seperti itu? Kalau ada yang senyum-senyum itu biasanya mengalami ya, tapi kayaknya takut untuk mengutarakan. Ini enak loh gue duduk seperti itu, iya nggak sih? Iya. Nah, tapi kalau secara attitude itu tidak Boleh. Iya, benar Ajeng, karena tidak baik itu. Iya, Bu. Oke ya. Tapi sebelum kita belajar tentang norma, perlulah kita harus paham tentang nilai. Ya, nilai itu adalah sebuah keyakinan dasar yang fundamental yang memandu atau memotivasi menggambarkan kualitas pribadi. Memang apa ya Nak ya? Sudah tertanam dari sejak lahir ya, tidak bisa diganggu-gugat. Karena apa? Peran pendidikan ya kan yang memang sudah digalakkan itu dari usia dini, di mana faktor keluarga lah yang paling mendasar dibandingkan dengan sekolah itu nomor 2 istilahnya kan begitu kan. Dari keluarga dididik dengan baik, dengan attitude yang baik, maka akan tercerminlah pribadi yang baik. Ibu yakin sih di kelas ini anaknya baik-baik semua, ya kan? Baik kan? Ya baik lah, masa tidak baik? Kalau tidak baik otomatis tidak masuk semano, ya kan? Fisik yang baik, pribadi yang... Nah, di sini ada fungsi nilai. Fungsi nilai kelihatan nggak Nak yang di belakang Nak? Kelihatan? Ngantuk? Nilai adalah fungsi nilai adalah nilai dapat berfungsi sebagai petunjuk, terus sarana untuk membantu pengembangan diri. Setelah itu ada sebagai pelindung masyarakat. Setelah itu ada sebagai perwujudan seorang individu atau kelompok individu dalam masyarakat. Jadi dinilai itu ada fungsi itu sudah apa tertanam secara lahir ya. Iya, kecuali lingkungan yang bisa merubahnya dan diri sendiri yang bisa merubahnya. Nah, di situ ada nilai estetika, ada nilai eksistensial dan ada nilai agama. Ya, nilai agama itu kaitannya ya kita sebagai manusia ya harus melakukan apa yang boleh dan tidak boleh. Baik, selanjutnya. Ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus mentaatinya. Kedua, aturan ukuran. Ada dua variasi sebagai aturan dan sebagai
Ini iya, pembanding atau membandingkan sesuatu. Jadi kalau norma itu suatu aturan atau kaidah yang memang harus kita lakukan. Nah, jenis-jenis norma ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Ada 4. Coba Mbak Dia disebutkan, Mbak Dia. Yang pertama norma susila, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ada yang bisa menjelaskan norma kesopanan itu seperti apa? Silakan. Oh iya, silakan. Mbak Deni kayaknya semangat belajar sekali ya. Ayo Mbak Deni. Norma susila itu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pergaulan antara pria dan wanita. Searching dari HP, dari buku ini. Naila semangat sekali. Nah, bagian bawahnya itu dikasih penjelasan kenapa, kategorinya apa, begitu ya. Mbak duduk loh, Mbak Sekar, duduk loh. Ini agak dijadikan satu gini loh. Apa sayang? Ini kan ini. Ini norma sosial. Itu kan mencontek ya? Iya. Iya, termasuk dalam Norma sosial. apa? Sama aja beberapa ini berarti. Iya, kenapa kok bisa sama begitu? Ini aja dari sini aja, ini aja yang di sini nih. Nah, ini sudah ada. Ini aja yang diikuti nggak apa-apa. Nanti ada satu yang mempresentasi, dan satu lagi membuat ini ya. Ya misalnya ini boleh. Nanti satu kelompok satu sudah, kelompok dua sudah siap. Ada yang mempresentasi? Sudah ada orangnya kan? Presentasi kelompok tiga sudah. Moderatornya sudah disiapkan? Tampaknya dia sudah? Kalau sudah, si tempat kita agak panaskan ya sudah sini ya, lumayan luar biasa. Baik, sudah ya? Nah, sekarang mau ibu tunjuk atau kalian yang maju ke belakang? Tunjuk ya. Ada kelompok satu. Mau persiapan jadi moderator. Oke, jadi intinya ada 3 yang maju, satu sebagai moderator, satu lagi sebagai yang mempresentasikan. Kenapa itu, gambar itu kenapa, berikan alasannya, satu bagaimana, betul tidak? Seperti itu ya. Berkolaborasi, menganalisis, mengamati kisah yang nyata yang pernah kalian alami melalui foto-foto itu, melalui gambar-gambar itu. Selanjutnya dipresentasikan satu-satu. Ada lagi yang memegang ya, memegang biar enak. Kalau nggak 2 orang nggak apa-apa. Satu pegang dulu sebagai moderator, dan yang moderator tadi itu memegang ininya. Jadi biar nggak terlalu lebar gitu ya. Paham? Mau 2 mau 3 silakan. Yang penting jangan kontakan tadi. Dan tugas masing-masing ya. Oke. Jadi ibu persilakan untuk kelompok 3 yang maju duluan. Yuk. Silakan. Satu, norma kesopanan. Norma di atas disebut norma kesopanan karena mereka menjunjung tinggi norma kesopanan dengan bersalaman dengan guru. 2. Norma kesusilaan. Norma di atas disebut norma kesusilaan karena gambar di atas
mencerminkan perilaku yang tidak baik, yang mencontek, yaitu mencontek. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma di atas disebut norma kesopanan karena dia mencontek dan bisa menyebabkan kekacauan seperti dicuekin temannya dan lain-lain. Keempat, norma hukum. Norma di atas disebut sebagai norma hukum karena telah melanggar peraturan lalu lintas. 5. Norma agama. Norma di atas disebut sebagai norma agama karena gambar di atas terdiri dari berbagai suku dan agama. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Ya, sebutkan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ini semua udah di kehidupan masyarakat, bahkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Bahkan kita udah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ayo, ada yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu, Mas. Baik, untuk selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan contoh-contoh norma yang akan dibacakan oleh Indi Juwaria. Ya, silakan. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama norma kesopanan. Gambar di atas menunjukkan seorang teman yang mencontek temannya saat pelajaran dengan sikap yang tidak baik. Yang gambar kedua norma sosial. Gambar di atas adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam bergaulan dengan sesamanya. Gambar yang ketiga norma agama yaitu aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjurannya. Yang keempat norma hukum yaitu gambar di atas merupakan pelanggaran masyarakat pada ketertiban. Sekian, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Bertanya. Sebutkan salah satu peran norma di dalam kehidupan masyarakat. Izin menjawab. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada salah satu atau salah dua yang ingin menanggapi kelompok yang sudah maju-maju tadi. Silakan, siapa? Baik, dia silakan dia. Terima kasih Ibu untuk kelompok yang pertama tadi sudah bagus, cuman masih ketawa-ketawa ya. Ya, selanjutnya mungkin bisa diperbaiki lah. Kelompok kedua sudah bagus. Ya, terus kelompoknya sama. Bagus semua berarti ya. Berarti berhasil ya berkolaborasi. Baik. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan materi pada siang hari ini. Silakan. Bu, ayo silakan Mbak. Ya. Jadi pada pagi atau siang hari ini alhamdulillah kita belajar tentang pengertian nilai, yaitu nilai adalah sebuah keyakinan dasar dan fundamental yang memandu atau memotivasi sikap atau
Akan juga Ini lagunya Ibu bacanya gimana? Bacain Bu, bacain. Sangat senang, sangat menyenangkan sekali. Terima kasih ya. Sangat menyesalkan ya Bu. Menyesalkan menyesalkan. Tinggi banget. Sangat Menarik. menarik dan sudah Terus pembelajaran yang sudah dilakukan sangat menyenangkan, lebih bisa tahu tentang lemah-lemah, sangat senang. Terus sangat senang karena kita bisa bekerja sama dan berkreasi sesuai dengan pemikiran kita masing-masing. Pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dwi hari ini sangat berguna untuk mendidik tingkah laku dan kesopanan di masyarakat. Belajarnya tidak membosankan. Ya, terima kasih. Sangat senang, sudah dimengerti, sangat menarik. Terima kasih. Pada materi yang akan datang, itu kita akan membahas tentang upaya mengembangkan sikap patuh kepada norma kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini kan kita belajar tentang pengenalan norma sehari-hari. Kalau untuk minggu depan kita upaya mengembangkan sikap patuh Ada norma kehidupan sehari-hari. dalam sehari-hari. Terima kasih. Sama-sama Bu. Untuk itu, ucapkan terima kasih bila mana ada bahasa ibu yang tidak baik, kata-kata ibu yang tidak baik, ibu meminta maaf kepada kalian, khususnya ananda-ananda sekalian ya nak. Baik, sekarang silakan dirapikan tasnya. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Besok ibu berikan tugas ya. Lalu kita duduk aja ya nak ya. Kita kan lebih enak ya kalau ngomongnya lalu ya. Jadi semuanya ada 3 soal nanti kalian bisa menjawab. Itu jawabannya mudah-mudah kok. Secara online ya. Belajar kok. Jadi silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Berdoa. Surya bisa berat. Bagaimana terima diri belajar pada siang hari ini, akhirnya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas latihan hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Amin. Silakan. Oh iya.